Kenapa? Allah senang dengan orang yang kaya yang memilih hidup sederhana. Berarti dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, sama dengan yang lain. Karena pakaiannya tidak terlalu mencolok, sehingga orang miskin pun juga pede kalau ketemu sama dia, nggak minder. Ya, Umar bin Khattab walaupun jadi Amirul Mukminin Pak, itu pernah duduk di bawah pohon kurma. Lagi duduk santai, tiba-tiba ada musafir datang, nanya, "Wahai Pak, tahu nggak rumahnya Amirul Mukminin di mana?" Nah, itu sampai nggak kenal kalau dia Amirul Mukminin, karena dipikir orang biasa, duduk di bawah pohon kurma adem, ya di bawah teduhan. Terus dia bilang, "Oh, rumahnya di sebelah sana." Ketika dia ke sana, Umar pulang. Tahu-tahu ternyata Amirul Mukmininnya dia sendiri. Ini kebiasaan para sahabat. Karena kembali ke pembahasan, kenapa sih hal ini dibahas, Ustaz? Masalah berpakaian kan hak pribadi masing-masing. Iya, cuma kalau pakaian kita itu nyari yang mewah-mewah, yang orang-orang nggak mampu, kita nggak bisa bergaul kecuali dengan selain kita, Pak. Ya, kalimatnya ini perlu dipahami. Ketika orang lebih memilih menggunakan atribut-atribut yang mewah, maka di luar mereka itu akan minder ketika ketemu dia. Contoh, jenderal itu kalau kemana-mana pakai baju jenderal, bisa nggak berbaur dengan masyarakat, Pak? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dia ngopi di warung kopi gitu, Pak? Hah? Bisa, bubar semua yang ngopi gitu. Jenderal bubar, pasti bubar. Gimana biar jenderalnya bisa berbaur? Ganti bajunya, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung ngopi, ya, ngobrol asik, tahu-tahu jenderal. Ya ini keren ini barang mewah ini. Lah ini kan nggak semua orang bisa kayak gitu, karena tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Allah mengaplikasikan hal tersebut, ini perkara bagus, sehingga nanti di akhirat dipanggil, dikasih penghargaan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Al-hadis qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang punya hutang, semoga Allah mengasih hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Bab istihbab tarki tarawuh fil libas tawadu'an, ya. Bab menerangkan tentang disunahkannya meninggalkan kelas yang tinggi. Maksudnya tarawuh ini dalam segala hal, Pak. Dalam segi berpakaian, gitu ya. Dalam berpakaian karena tawadhu. Hadis nomor 806, orang yang mendapatkan penghargaan di akhirat. Wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi ta'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil iman sya'a yalbasuha. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan berpakaian mewah karena tawadhu karena Allah, sedangkan dia mampu untuk mengenakannya, maka pada hari kiamat nanti Allah SWT akan memanggil dia di hadapan semua makhluk, sehingga akan menyuruh dia untuk memilih manakah di antara perhiasan ini, Pak, ganti Mas. Perhiasan. Jadi tak tulis perhiasan, motifnya persiapan. Ganti Pak. Bapak kalau punya pulpen boleh diganti. Memilih manakah di antara perhiasan. Bulan ini perhiasan. Perhiasan iman yang ingin dia kenakan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan tentang fadilah meninggalkan berbangga-bangga dengan pakaian yang dikenakan, karena dia memang bersifat tawadhu dan mengharapkan pahala dari apa yang dia lakukan. Karena sesungguhnya barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan dia ganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat dia di dunia dan akhirat. Jadi hadis ini simpel, Pak. Hadis ini untuk orang-orang yang mampu, ya. Jadi dia mampu, tetapi dia tidak memilih untuk beli, ya. Mampu membeli baju mahal, tetapi memilih membeli baju yang sederhana, ya, dan dia melakukan itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan penghargaan di akhirat. Jadi di mahsyar nanti akan dipanggil, misal namanya Muhammad maju. Nah ini nih, Muhammad ini di dunia dahulu orangnya kaya. Dia mampu membeli baju mewah, tetapi dia memilih memakai baju-baju yang sederhana. Dia mampu membangun istana, tetapi memilih membangun rumah yang sederhana. Dia mampu membeli kendaraan yang mewah, tetapi memilih kendaraan yang sederhana. Nanti disuruh milih, kamu mau dikalungin perhiasan iman yang mana? Macam-macam banyak pilihannya, Pak. Dikasih medali, dapat penghargaan dari Allah. Ini bukan karena nggak punya duit, ini beda kasusnya. Kalau yang nggak punya duit dan nggak mampu beli, itu ada hadisnya di bab sabar. Di bab sabar. Kalau ini bukan bab sabar, Pak. Ini namanya tarkut tarofu fil libas tawadhu. Jadi dia tidak memakai barang mewah bukan karena nggak mampu beli, tapi karena tawadhu, merasa dirinya ini orang yang tidak pantas untuk disebut sebagai orang yang hidupnya bergelimangan dengan harta. Makanya ada hadis mengatakan al-badadah minal iman. Hidup sederhana itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang beriman ini milih baju pun karena Allah.
Mampu dia beli baju harga ratusan juta, tapi nyari baju yang standar. Kalau ditanya, Bapak kan bisa beli baju yang bermerek, yang ada brandnya? Bisa, tapi Allah nggak memerintahkan saya untuk harus lakuin hal tersebut. Dan ini bukan berarti dia harus memakai baju yang murahan, Pak ya. Jadi hadis ini nggak ngajak murahan. Contoh, kalau ada baju harganya 1,5 juta, ada baju harganya 2 juta, ada baju harganya 500, dia milih yang 1,5 juta, gitu loh Pak. Bukan hadis ini berarti kalau gini nyari baju yang benar-benar murah, enggak gitu. Sederhana, setiap orang itu beda-beda Pak. Orang kaya sarapan nasi goreng sama telur itu dianggap sederhana. Kalau orang miskin mewah. Paham nggak kalimat ini Pak? Orang kaya Pak, ya naik mobil apa? Biar disebut sederhana, orang kaya naik mobil apa Pak? Karena saya nggak pernah beli mobil. Alphard ya? Nggak yang sederhana bagi orang kaya Pak? Avanza. Gitu. Tapi bagi orang miskin naik Avanza mewah, gitu loh kalimatnya. Jadi sederhana di sini bukan berarti dia harus memposisikan dirinya jadi orang melarat, itu bukan. Tetapi dia mencari yang tawasud. Nanti di bawah ada yang tengah-tengah gitu loh Pak. Kalau ada HP harga 10 juta, dia nyari yang 5 juta. Ya, padahal dia mampu beli HP yang 10 juta. Kalau ada makanan yang mahal, dia nyari makanan yang sedang, enggak mahal tapi enggak murahan gitu loh, yang sedang. Ini namanya apa? Tarkut tarofu. Dan ini dianjurkan di dalam Islam, dan Allah senang kayak gini Pak. Jadi Allah nggak suka ada orang mentang-mentang dia punya uang banyak semuanya dibeli, ya, beli yang paling mahal, makan yang paling enak, ya, makan yang paling enak, pakaian yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal, sehingga nanti munculnya bukan tawadhu Pak, munculnya nanti takabur, munculnya nanti sifat sombong. Karena orang selalu mencari yang tinggi akan menganggap rendah bagi siapapun yang tidak bisa mencapai kepada sesuatu yang sudah dia capai. Contoh, dia beli mobil yang paling mahal, mungkin harganya sampai berapa triliun gitu. Itu nanti kalau ketemu orang yang mobilnya cuma 100, 200, 1 M, itu dia ketawa-tawa. Wah, kamu mobilnya baru M-an, nih mobil saya triliunan, nah, gitu Pak. Kalau orang memakai baju yang paling mahal, maka dia akan merendahkan orang-orang yang bajunya di bawah standar dia. Bajumu berapa? Bajuku ini 600 juta. Mulai ini Pak. Maka dia akan meremehkan baju-baju yang di bawah dia. Tapi kalau kita mengambil yang standar, kita akan mengatakan saya dan kamu dan yang lain sama. Gitu loh. Ini Islam itu luar biasa sekali. Kamu pakai Avanza, saya pakai Avanza. Ya beda bos kan duitnya banyak sama. Walaupun banyak tetap mobil saya kayak gitu. Ya, kamu makan nasi pakai ayam, saya juga pakai. Standar aja udah. Jadi nggak usah pakai yang mahal-mahal dalam segi makanan. Karena tarofu itu kan artinya di atas. Mewah itu kan berarti sesuatu yang hanya orang-orang khusus yang bisa menggapainya, hanya orang-orang khusus yang bisa mendapatkannya. Maka orang yang mau meninggalkan keegoisan dia untuk mengambil hal-hal yang mewah dan lebih memilih untuk yang sederhana, maka nanti dipanggil sama Allah. Ini ada hadisnya nih. Da'ahullah, Allah sendiri yang manggil Pak. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk. Jadi orang-orang dulu lihat semua nanti. Semua orang Pertamina nanti lihat. Semua orang Indonesia lihat. Semua orang yang ada di dunia lihat.
dipanggil satu-satu nama-nama orang yang dulu diberikan kemewahan oleh Allah, namun lebih memilih hidup sederhana. Emang ada nabi yang kayak gini Ustaz? Ada, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Pak, itu sederhana Pak. Bapak jangan bilang hidupnya Sulaiman itu bergelimangan dengan harta. Beliau itu punya kebiasaan, kalau selesai ibadah, beliau itu nongkrongnya sama orang miskin. Nah, Nabi Sulaiman. Jadi selesai ibadah, beliau duduk di sebelah orang miskin, lesehan. Gak pakai kursi, gak pakai singgasana, gak pakai ajudan, lesehan. Terus setelah duduk di sebelah orang miskin, Nabi Sulaiman mengatakan al-miskin jalisul al-miskin. Wong randule sedang duduk bersama orang yang gak punya. Orang miskin lagi duduk bersama dengan orang yang miskin. Ini Sulaiman Pak. Sulaiman bin Daud, King of Sulaiman, seorang raja yang plus jadi nabi. Raja, nabi, kaya banget. Tapi nongkrongnya sama orang-orang miskin. Kira-kira zaman sekarang ada nggak Pak? Nah, di acara kondangan saja yang kaya itu nggak mau duduk di tempatnya orang miskin kok. Di acara kondangan dia ada namanya tempat duduk eksekutif, VIP bahasanya. Ya, memposisikan dirinya sebagai orang VIP kok. Nggak mau dia duduk. Ya salah sih Pak, nggak salah. Memang udah ada di tempat, sudah ada tempat khusus. Artinya ya Bapak, kamu orang kaya sombong sekali ya, nggak sombong kan memang udah ada tempatnya khusus di situ. Cuma Allah lebih senang kalau dia nggak di situ, tapi lebih senang berbaur dengan ya nggak VIP. Pak, Bapak kan direktur tuh nggak di situ, malah kita sama, ya. Nah, Bapak makan di sini saja. Loh, itu barang mahal Pak. Hal seperti ini barang mewah ini. Kita saja yang bukan orang kaya akan menganggap ini barang mewah. Direktur mau makan bareng karyawan, ini barang mewah ya Pak. Kalau direktur makannya bareng direktur, bos makannya bareng bos, raja makannya bareng raja, itu tuh hal biasa itu. Dan nanti di akhirat itu juga Allah nggak kasih penghargaan. Bisa jadi mereka malah dikasih hukum setara dengan Korun, setara dengan Fir'aun dan Haman. Dalam segi takabur kalau mereka sombong, kalau nggak sombong ya aman-aman saja. Tapi yang Allah cari di sini, ada nggak orang yang dikasih kemewahan, dikasih harta, tapi lebih memilih hidup sederhana? Ini yang nanti dapat penghargaan. Alhamdulillah ada Pak. Ada yang punya tol namanya siapa itu Pak? Beliau di warteg, ngobrol sama orang, duduk biasa. Ya. Ada juga penyanyi di Jogja namanya Duta Salah El Sohban itu. Itu juga orangnya sederhana sekali Pak. Orang kaya tapi berbaur sama masyarakat, ikut ronda, jaga kampung, ikut apa itu namanya? Kumpulan RT yang kayak gitu tuh Pak. Padahal sebenarnya orang kaya harusnya jamnya sibuk padat, harusnya nggak gabung sama orang-orang sekitarnya. Tapi tetap ini barang mewah. Kiai juga termasuk kiai mewah itu yang bagaimana? Kiai yang mau berbaur dengan masyarakatnya. Jadi nggak di pondok saja. Dia keluar dari pondok kalau ada undangan pengajian. Kalau nggak ada dia tetap di pondok, itu kurang bagus juga Pak. Karena Nabi, walaupun Nabi adalah seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi tetap masih sempatnya beliau ngobrol dengan orang-orang miskin, duduk bersama orang-orang miskin. Dan pakaian Nabi juga sederhana Pak, sehingga orang miskin itu nggak minder kalau ketemu Nabi. Karena pakaian Nabi itu memakai pakaian yang seandainya bersanding dengan orang miskin itu nggak grogi gitu. Kalau sekarang kan orang miskinnya yang grogi Pak. Bapak pengen berbaur sama orang miskin, tapi pakaian Bapak harganya ratusan juta. Ya orang miskinnya yang minggir. Ya minggir orang miskinnya. Kita mau duduk di sini Pak, oh bentar Pak, maaf Pak ya, saya ganggu. Kayak
kayaknya bukan kelasnya saya. Kan itu otomatis. Ya. Orang kaya pengen berbaur dengan orang miskin, tetapi memakai model yang begitu mewah. Yang minder orang miskinnya. Pengen kumpulan sama orang-orang nggak punya, bawanya mobil yang harga miliaran, yang mobil-mobil harga ratusan, yang minder loh Pak. Makanya di sini juga hikmah yang ada dalam pembahasan yang kita pelajari. Kenapa Allah senang dengan orang yang kaya yang memilih hidup sederhana? Berarti dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, sama dengan yang lain. Karena pakaiannya tidak terlalu mencolok, sehingga orang miskin pun juga pede kalau ketemu sama dia, nggak minder. Ya, Umar bin Khattab walaupun jadi Amirul Mukminin Pak, itu pernah duduk di bawah pohon kurma, lagi duduk santai, tiba-tiba ada musafir datang, nanya, wahai Pak, tahu nggak rumahnya Amirul Mukminin di mana? Nah, itu sampai nggak kenal kalau dia Amirul Mukminin, karena dipikir orang biasa, duduk di bawah pohon kurma adem, ya di bawah teduhan. Terus dia bilang, oh rumahnya di sebelah sana. Ketika dia ke sana, Umar pulang. Tahu-tahu ternyata Amirul Mukmininnya dia sendiri. Ini kebiasaan para sahabat. Karena kembali ke pembahasan, kenapa sih hal ini dibahas Ustaz? Masalah berpakaian kan hak pribadi masing-masing. Iya, cuma kalau pakaian kita itu nyari yang mewah-mewah, yang orang-orang nggak mampu, kita nggak bisa bergaul kecuali dengan selain kita, Pak. Ya, kalimatnya ini perlu dipahami. Ketika orang lebih memilih menggunakan atribut-atribut yang mewah, maka di luar mereka itu akan minder ketika ketemu dia. Contoh, jenderal itu kalau kemana-mana pakai baju jenderal, bisa nggak berbaur dengan masyarakat Pak? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dia ngopi di warung kopi gitu Pak? Hah? Bisa, bubar semua yang ngopi gitu. Jenderal bubar, pasti bubar. Gimana biar jenderalnya bisa berbaur? Ganti bajunya, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung ngopi, ya, ngobrol asik, tahu-tahu jenderal. Ya ini keren ini barang mewah ini. Lah ini kan nggak semua orang bisa kayak gitu, karena tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Allah mengaplikasikan hal tersebut ini perkara bagus, sehingga nanti di akhirat dipanggil, dikasih penghargaan. Jadi setelah ngaji ini yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, semoga bisa mengamalkannya Pak. Amin. Ya. Yang nggak dikasih kelebihan harta, ya alhamdulillah belum sampai tingkatan kita untuk mengamalkan hadis ini. Saya sederhana Ustaz, saya mobil nggak ada, ini nggak ada, bukan sederhana, memang kamu nggak mampu. Jadi beda kasusnya. Jadi sederhana sama nggak mampu itu lain. Ada orang miskin tuh bilang sama orang kaya, oh, saya makan apa adanya. Ya kan, karena kamu nggak punya duit. Jadi makanmu ya apa adanya. Saya nggak pernah makan pizza ini, ya karena kamu nggak mampu beli. Itu bukan hal mewah itu Pak. Kalau ada orang miskin makan sederhana, ya memang kodratnya harus kayak gitu. Justru aneh kalau ada orang miskin makan makanan mahal. Aneh, namanya boros. Ya tidak menyesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau ada orang mampu beli makanan mahal, namun lebih memilih makanan murah. Mampu beli baju yang mahal, lebih memilih baju yang murah. Mampu beli mobil yang mahal, lebih memilih mobil yang standar, yang sederhana. Ini baru namanya mewah. Mewah itu dan nanti dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semuanya dapat, amin. Ya, karena kan manusia itu nggak ada yang tahu Pak. Mungkin hari ini kita tergolong orang yang nggak mampu, bisa jadi ke depan jadi orang sukses. Bisa jadi kedepannya jadi orang yang kaya raya, ya langsung kita praktek. Pak, bapak wes supir kok mobilnya kayak gini? Gak apa-apa, yang penting masih bagus, gitu Pak. Nah ini baru masuk kategori apa namanya
sederhana. Berikutnya, bab istihbab tawasut fil libas wala yaqtasiru ala ma yasri bihi li ghairi hajatin wala maqsudin syar'i. Bab tentang disunahkannya mengambil yang sedang dalam berpakaian. Ambil yang sedang. Jadi Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk berpenampilan seperti orang gembel, itu nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya, hiduplah sederhana. Tapi sederhana versi orang kaya beda loh Pak, sama sederhana versi orang miskin ya. Orang kaya makan ayam itu sederhana, orang miskin makan ayam mewah, gitu loh kasusnya. Maksudnya Nabi gak nyuruh orang kaya makan teri gitu loh Pak, maksudnya gitu. Ustaz katanya hidup sederhana, saya makan teri terus gatel. Ya bukan suruh makan teri, maksudnya ya standarnya orang kaya itu ya makan ayam itu udah sederhana Pak. Harusnya orang kaya kan makan daging wagyu gitu ya, makan makanan mahal. Ini kok makannya ayam, itu kan bukan ayam kampung, ayam potong lagi ya, itu sudah termasuk apa? Sederhana ya. Dan tidak boleh hanya memakai sarung saja tanpa adanya hajat dan tidak ada yang bisa. Maksudnya gini, ada orang pengen ngapalin hidup sederhana sampai hanya sarungan doang, nggak pakai baju atas, pakai izar, sarung doang. Kalau nggak ada tujuan, nggak ada maksud syar'i, bukan karena ihram, bukan karena haji Pak, pakai baju kayak gitu tuh nggak dianjuri. Nah, kalau bapak ihram pakaiannya apa coba ihram? Pakainya apa yang cowok coba? Pakai sarungan doang kan Pak? Itu sarungan pakai daleman nggak Pak? Enggak. Di atasnya pakai apa? Selimut kayak gini namanya ya. Sebenarnya kayak ihram itu sebenarnya cukup pakai sarung doang cukup Pak. Cuma kalau nggak pakai selimut doang kedinginan nanti. Nah, biasanya kalau orang ihram kan di atasnya kayak gini doang. Nah, Nabi gak nyuruh bapak pakainya kayak gini terus gitu loh. Ya artinya sederhana sih boleh, tapi jangan sarungan doang kayak gitu juga. Paham kalimat ini? Orang kaya pengen hidup sederhana, makanya tempe mau gak gitu juga konsepnya Pak. Nanti disindir loh di hadis berikutnya. Orang kaya yang hanya makan tempe itu termasuk orang kaya gak syukur. Tadi katanya sederhana Ustaz. Sederhana standarnya orang kaya, bukan sederhana standarnya orang miskin, bukan itu Pak. Makanya di sini sunnah ambil baju yang sedang, tapi jangan pakai sarung doang, gitu loh. Paham kalimatnya? Tak baca. Memakai baju yang bagus, tidak mewah dan tidak terlalu buruk adalah bentuk syukur kita kepada Allah. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna Allah yuhibbu an yura asaru nikmati ala abdi. Nah ini. Jadi menghadis itu harus banyak ngajinya, enggak boleh satu hadis. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila bisa dilihat tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadis ini adalah hasan. Keterangan, mengambil yang sedang dalam berpakaian adalah hal yang dipuji, karena memakai yang paling tinggi akan menimbulkan ketenaran dan memakai yang buruk akan menimbulkan kehinaan. Jadi bapak pakai baju kemahalan yang bikin pamer, pakai baju terlalu murah nanti dibilang gembel. Nah, berarti bapak nyari baju yang orang anggap bapak bukan orang tenar, bapak nyari baju yang orang anggap bapak bukan baju gembel. Berarti cari baju yang pantas saja, gak harus mahal tapi gak murahan. Nah, ini paham kalimat ini insyaallah ya. Dan semua amal akan dilihat dari niatnya. Maka jika seseorang memakai pakaian yang bagus, diniatkan untuk tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Dan jika memakai baju yang rendah untuk menunjukkan ketawaduan, maka semuanya mendapatkan pahala. Jadi di sini ada orang pakai baju mahal, tujuannya biar orang tahu kalau Allah ngasih dia nikmat banyak. Tujuannya syukur. Pak Haji mobilnya kok Alphard? Ya nih, supaya apa? Tanda syukur kita kepada Allah. Allah kasih saya rezeki lebih, alhamdulillah saya bisa beli mobil ini, gitu loh Pak. Tujuannya untuk tahadus bin nikmat.
Ya, contoh santri habis kiriman ya beli ayam, habis kiriman ya makan daging, alhamdulillah baru kiriman, gitu loh Pak. Sebagai wujud terima kasih kepada bapak ibunya yang ngasih duit. Nah, itu loh Pak, maknanya kayak gitu. Itu nggak apa-apa, itu dapat pahala. Atau ada kiai pakai baju yang sederhana, yang seharusnya kurang pantas dipakai dia, tapi tujuannya untuk tawadhu, itu pun juga pahala. Terus makna hadis yang di atas bagaimana? Makna hadis yang di atas begini Pak, Allah senang kalau bapak dikasih nikmat, bapak memperlihatkan nikmat itu. Contoh, Allah kasih duit bapak banyak, setidaknya baju bapak itu pantas lah, selayaknya seperti orang punya duit gitu loh. Jangan dikasih duit banyak, tapi penampilannya kayak orang nggak punya duit, gitu loh. Pakaian yang menggambarkan orang punya duit itu pakaian yang seperti apa Pak? Yang kalau melihat itu pasti sugih. Nah, pakaian yang bagaimana kira-kira? Jas, gitu ya. Bajunya rapi, bawa jam tangan, gitu kan? Nah, berarti orang kaya nih Ustaz nih, ya kelihatan, tapi tidak niat sombong, hanya sekedar tahadus bin nikmah, ya, seperti itu. Itu senang, makanya kalau Idul Fitri sunnah beli pakaian itu mereknya dikelihatin. Itu dari kiai saya namanya Pak Kiai Muhammad, beliau nyampaikan khusus Idul Fitri Pak, bapak kalau pakai sarung mereknya itu harus ditampakin untuk menunjukkan alhamdulillah di hari raya ini Allah kasih saya rezeki sehingga saya bisa beli sarung baru. Itu khusus Idul Fitri. Jangan sampai hari kemenangan sarungnya bolong-bolong tetap dibawa ke masjid, padahal duitnya banyak. Ketika ditanya, Mas, sarungmu bolong, Allah nggak lihat penampilan, nggak syukur namanya. Dan duitmu akeh Mas, kalau kamu nggak punya duit boleh pakai sarung bolong, kan duitmu banyak, karena Allah nggak lihat penampilan. Tapi hadis ini dipahami betul, hadis ini Allah senang kalau orang dikasih duit beli barang sebagai tanda syukur nikmat dari Allah, gitu loh. Nanti kalau bajunya bolong-bolong, orang akan bilang, ya Allah, ini ada hambamu rajin sholat, kok bajunya gembel tuh. Yang disalahin siapa? Allah yang gak seneng kayak gitu. Dipikir Allah gak pernah ngasih dia duit Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, jika Bapak orang kaya, Bapak ridho gak punya anak makan nasi sama garam? Ridho gak Pak? Enggak. Pasti Bapak bilang ke anak Bapak, nah, Bapak itu udah ngasih kamu duit kok, kamu makan nasi sama garam. Sederhana Pak. Tahu gitu nggak tak kasih duit kamu makan, ya kalau makannya nasi sama garam kan nggak menampilkan tanda syukur itu Pak. Kalau ada anaknya orang kaya, dia minimal dia makan ayam toh, minimal dia makan ikan gitu. Oh makan apa kamu? Makan ayam Pak. Wes bagus itu duit dari bapak juga beli lauk saja. Dan orang-orang akan bilang, pantes dia makan ayam, pantes dia makan ikan, bapaknya sugih. Bapaknya orang kaya. Tapi kalau anak orang kaya makannya nasi pakai garam, yang disalahin siapa? Bapaknya. Bapaknya sugih tapi pelit, ya. Anaknya makan nasi pakai garam, bapaknya gimana? Rasanya disalahin Pak, marah. Allah juga sama. Orang dikasih duit banyak, penampilannya gembel, sarungnya bolong nggak ganti, bajunya sudah nggak layak masih tetap dipakai, padahal dia orang kaya. Itu bukan sederhana itu Pak. Sederhana itu nggak kayak gitu konsepnya. Sederhana itu minimal orang nggak menghina bapak dalam segi penampilan. Ya, itu namanya sederhananya orang kaya itu beda sama sederhananya orang miskin. Jadi kalau semisal awal bulan bapak ngajak anak istri makan di tempat makanan yang enak, itu juga termasuk hadis ini. Ketika istri nanya, Mas tumben ini kita makan di tempat makan ini, tanda syukur Bu habis gajinya. Gitu loh Pak. Itu pahala itu. Jangan awal bulan sama akhir bulan mau doa ini. Mas awal bulan kok ikan asin, dah sederhana. Akhir bulan ikan asin juga sederhana, gak gitu konsepnya. Awal bulan kan Allah ngasih bapak rezeki lebih,
Sebagai tanda syukur, yuk diajak istrinya, diajak anaknya. Kemana? Makan enak awal bulan. Nah, ini Allah senang Pak. Akhirnya istrinya bilang, alhamdulillah Mas, awal bulan yang menyenangkan. Kan gitu kan? Anaknya bilang, Abi kalau awal bulan kita mampir ke tempat yang lain, Abi siap. Ini Pak, tahadus bin nikmat itu kayak gitu. Termasuk tahadus bin nikmat, kalau bapak beli mobil ya selamatan. Selamatan itu tahadus bin nikmat. Jangan cuma cerita doang, nggak ngasih beres-besek ya. Alhamdulillah aku udah beli mobil baru, ya. Ya udah, selamat Pak. Ya selamat doang, tapi tetangganya nggak dapat manfaat. Tahadus bin nikmat itu kata guru saya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini mendapatkan nikmat dari Allah. Gimana caranya? Berbagi nikmat itu kepada orang lain. Ya tadi, kalau bapak nggak bisa berbagi dengan tetangga, ya minimal anak istri lah. Anak istri diajak makan enak. Khusus untuk awal bulan. Kalau yang gajiannya awal bulan. Kalau gajiannya akhir bulan, ya akhir bulan. Kalau gajiannya tiap hari Ustaz, ya seminggu sekali. Yang gajian tiap hari itu tahadusnya seminggu sekali lah makan enak. Ya sebagai bentuk rasa syukur. Jadi bagus Pak. Ya, tunjukkan kalau Allah itu ngasih kebaikan ke Bapak. Ya, jangan sampai penampilan kita ini seperti orang yang nggak pernah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus berikutnya. Dan jika dia memakai baju yang bagus karena sombong dan kebanggaan, dan ketika dia memakai baju rendah karena riya agar dipandang zuhud, maka dua-duanya akan mendapatkan dosa. Pakai baju mahal biar dibilang kaya, pakai baju gembel biar dibilang sufi. Nah ini sama-sama dosa nih dua-duanya nih. Yang pertama karena dosa sombong, yang kedua karena riya. Jadi orang miskin yang memakai baju miskin supaya dibilang zuhud itu orang yang nggak cinta dunia kan. Itu namanya riya, itu dosa itu. Makanya kalau ada ustadz pakai bajunya bagus, itu tergantung niatnya ustadz. Jadi kita nggak boleh mengklaim kalau ustadz ini sombong. Terus kalau ada ustadz pakai baju yang kurang bagus, itu belum tentu juga ustadznya riya, pengen dibilang zuhud. Itu semuanya kembali ke dalam hatinya masing-masing. Tapi kalau kiai saya Pak, kiai saya itu lebih senang kalau ustadz pakai baju yang pantas. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak kasihan sama ustadznya. Tapi nggak semua ustadz Pak. Memang ada ustadz yang memang nggak mampu, itu ada. Dan banyak ustadz yang kekurangan itu banyak. Paham kalimat ini ya? Jadi misal bapak lihat ustadz bawa apa? Ya, alhamdulillah, berarti ustadznya menunjukkan nikmat Allah sehingga dia bisa beli kendaraan yang bagus. Tapi kalau bapak lihat ustadz jalan kaki nggak punya apa-apa, oh berarti ustadz ini ustadz yang sabar. Ya. Dalam artian walaupun dia ngajar di mana-mana dan hidupnya sederhana, bukan karena dia memilih, memang nggak punya apa-apa. Ada ustadz yang nggak punya apa-apa, itu ada. Di kampung saya rata-rata ustadz itu nggak digaji, sehingga mereka habis waktunya untuk ngajar, tetapi hidupnya biasa saja. Tapi tetap berkah. Karena ustadz-ustadz kampung itu lebih baik daripada ustadz-ustadz di kota dalam segi apa? Dalam segi keikhlasan. Ya, paham kalimat ini insyaallah. Jadi masalah ini sebenarnya masalah hati ya. Karena masalah hati kita tidak boleh memvonis apakah orang ini sombong atau riya. Ini ada cerita menarik Pak dari Imam Syadili. Dan diriwayatkan dari Imam Syadili. Imam Syadili termasuk thariqah, kan ada thariqah Syadili, ada thariqah Qadariyah, apa yang biasanya ikut thariqah. Ya, thariqah itu ya kayak model pikir. Pakai pikir sehari harus makan, itu thariqah namanya. Ya, ada namanya Imam Syadili. Nah, thariqah Syadiliyah itu rata-rata thariqahnya orang-orang ahli syukur. Dan rata-rata thariqah Syadiliyah itu dalam segi penampilan cakep Pak. Bajunya bagus-bagus gitu, tapi nggak mahal banget enggak. Pokoknya bagus, cakep gitu. Sesungguhnya beliau pernah berkata kepada orang fakir, di mana orang fakir tadi memakai pakaian yang koyak dan bertambal. Dan si fakir tidak senang dengan pakaian Imam Syadili yang bagus. Jadi ini sebelum Imam Syadili berkata, Imam Syadili itu dikomplain ada orang pakaiannya tambal-tambalan,
pakaiannya robek-robek, dia nggak senang sama Imam Sadali. Kata dia, kiai, ulama kok bajunya mewah, ulama kok sugih, gitu loh Pak. Paham nggak kalimat ini? Ustaz kok HP-nya iPhone, gitu loh Pak. Ustaz kok mobilnya bagus, gitu. Ustaz kok kaya, kan sekarang banyak yang kayak gitu tuh, yang nggak senang lihat Ustaz berpenampilan bagus. Terus kalau Ustaznya berpenampilan buruk, makanya jangan jadi Ustaz kayak gini kan kamu, ya. Terus Ustaznya jadi apa coba Pak? Ustaz kaya nggak boleh, miskin dihina. Coba mau jadi apa Ustaznya? Kalau kaya dibilang ini, Ustaz yang suka makan duit jamaahnya jadi kaya. Kalau miskin makanya jangan jadi Ustaz, jadi direktur biar kaya Pak Ustaz. Serba salah jadi Ustaz, Pak As gitu terus bahasanya Ustaz. Ya. Karena Ustadz itu figur Pak. Makanya ikut mana Ustadz? Ikut Nabi aja kan? Ya, hidup sederhana. Jadi Imam Sadali dikritik sama siapa? Sama orang yang pakaiannya bertambal dan koyak. Katanya Imam Sadali itu gak zuhud katanya. Imam Sadali berkata, wahai kamu ini, pakaianku ini adalah pakaian di mana orang-orang akan berkata kepadaku alhamdulillah. Jadi orang itu kalau pakai pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, yang lihat senang apa enggak Pak? Senang apa enggak Pak? Contoh Bapak punya acara nikahan, yang datang pakai baju rapi-rapi, Bapak senang apa enggak? Alhamdulillah, ganteng mana kamu? Iya ganteng, bajumu bagus banget. Iya nih baju. Orang itu kalau pakai baju bagus dan rapi, setiap orang yang ketemu sama dia pasti bilang alhamdulillah. Cakep, HP tenang, ya dipuji. Urusan hati kembali kepada pribadi masing-masing. Sedangkan karena pakaian yang kamu kenakan, jadi Imam Sadali kan mengomentari orang yang pakai baju koyak bertambal. Sedangkan karena pakaian yang kamu kenakan akan berkata kepada orang-orang, berikanlah aku hartamu, berikanlah aku hartamu. Jadi karena bajunya tambalan, bajunya robek, seolah-olah bajunya ngomong sama orang-orang yang di sekitarnya. Ayo kasih aku bantuan, ayo kasih aku duit, karena aku orang duit gitu, bajuku robek loh. Sini. Lebih terhormat mana Pak? Pakai baju yang rapi sehingga orang menyangka bapak orang kaya padahal bapak orang sederhana. Atau bapak pakai baju yang kelihatan miskin sehingga bapak setiap ketemu orang pasti orang kasihan sama bapak. Lebih mending dikasihani apa disegani Mas? Disegani. Maka di sini jangan memakai baju yang ketika orang melihat kamu akan mengatakan kasihan kamu. Jangan. Ya. Minimal kalau Ustadz dia pakai HP yang jangan sampai orang lihat Ustadz HP-nya pakai karet Ustadz. Iya nih, ya. Jangan sampai. Nanti kan gak enak pakai gitu. Ya. Pakai baju sampai robek dijahit kelihatan jahitannya. Jangan. Nanti akhirnya bukannya Ustadz disegeni, tapi Ustadz dikasihani. Ustadznya itu diempatiin. Lu kasihan Ustadznya itu ngajar gini. Akhirnya malah orang itu bukannya sibuk mengamalkan ilmunya Ustadz, tetapi orang-orang malah sibuk mikirin nasibnya Ustadz. Ya repot ini Pak. Ketika orang ini penampilannya perlu dikasihani, orang-orang bukannya ingin ngobrol sama Bapak, malah berpikir bagaimana nasibnya Bapak. Ya kan gak enak kayak gini. Maka kalau lagi ada duit, kalau lagi ada rezeki, Bapak boleh beli baju yang agak pantas. Ya, kiranya kalau dipakai itu orang tidak menganggap kita ini dikasihani dan perlu diberikan bantuan. Jadi itu hadis menunjukkan bahwa tahadus binikmat itu juga termasuk memakai baju yang tawasud yang sedang tadi. Berikutnya bab tentang haramnya memakai sutra, ini sudah beda pembahasan. Haram memakai sutra bagi laki-laki dan haram juga mereka menduduki sutra. Jadi sutra jadi sajadah dan bersandar dengan sutra. Bersandar dengan sutra ini sofanya dari sutra itu juga nggak boleh Pak. Dan dibolehkan memakai sutra bagi wanita. Jadi yang nggak boleh ya pakai baju dari sutra,
duduk beralaskan sutra atau senderan sama sutra. Kan Ustaz saya nggak pakai baju sutra, tapi sofa saya sutra haram. Bagi laki-laki nggak boleh nyender di kursi yang ada sutranya, itu nggak boleh. Karena nyender ini termasuk bentuk pemakaian. Sarung bantal dari sutra itu nggak boleh. Terus bolehnya apa? Yang boleh bagi perempuan itu Pak sutra. Kita pakai yang nggak sutra saja. Ya. Sajadah masjidnya bagus, sajadah dari sutra haram. Berarti yang zaman masjid nggak paham hadis ini. Ya. Sarung dari sutra nggak boleh, haram laki-laki. Haramnya di mana? Ya haram Pak. Dipakai haram, biar nggak haram copot gitu. Biar nggak haram ganti, selesai. An Umar bin Khattab radhiyallahu qala Rasulullah la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena sesungguhnya seseorang yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Baca lagi, ini hadisnya hadis doang ya. Wa anu sami Rasulullah yaqul inna ma yalbisul harir man la khalaqa lahu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mengenakan sutra adalah orang-orang yang tidak memiliki jatah di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang disampaikan yaitu orang-orang yang tidak memiliki jatah untuknya di akhirat. Berikutnya dari Anas radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa memakai sutra di dunia, maka bisa harir di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya dari Ali radhiyallahu beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengambil kain sutra, kemudian beliau letakkan di tangan kanan beliau dan beliau mengambil emas dan meletakkannya di tangan kiri beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini, sutra dan emas, haram bagi laki-laki di kalangan umatku. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Keterangan dalam hadis jelaskan tentang haramnya memakai sutra bagi laki-laki dan ancaman yang benar bagi seorang laki-laki yang memakai sutra, di mana di akhirat nanti dia tidak akan memakai sutra karena dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa kalimatnya tidak memakainya di akhirat? Iya, gimana memakai? Karena sutra itu hanya untuk penduduk surga. Lah karena dia bukan penduduk surga, ya naruhnya di mana? Di neraka. Sutra, emas juga sama. Jam tangan emas gak boleh laki-laki, cincin emas gak boleh laki-laki, gigi emas gak boleh laki-laki. Ya, jadi yang boleh apa Ustaz? Yang boleh selain emas. Ya. Sutra juga sama. Tapi untuk orang-orang yang punya penyakit boleh Pak pakai sutra. Nanti di bawah ada keterangan. Seperti penyakit koreng. Jadi penyakit koreng itu cepat sembuh kalau pakai sutra. Ya, jadi yang korengan banyak di badan gatal-gatal itu obatnya sutra itu Pak. Itu boleh dipakai kalau tujuannya itu untuk mengobati penyakit, nggak apa-apa, nanti ada di keterangan berikutnya. Tapi kalau nggak ada, hanya untuk kemewahan, batik dari sutra, jas dari sutra, itu haram. Dipakainya haram. Gimana cara tobatnya? Jangan dipakai. Yang boleh pakai sutra siapa? Perempuan. Kenapa laki-laki nggak boleh Ustaz? Emang nggak boleh kayak emas. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Ya karena memang laki-laki harus jadi laki-laki. Ya perempuan harus jadi perempuan. Jadi emas sutra itu kan miliknya wanita gitu Pak. Ya, maka laki-laki punya aksesoris sendiri lah. Ya, kalau perempuan punya gelang emas, maka laki-laki punya jam tangan, itulah semisal. Ya. Kalau perempuan punya anting, maka laki-laki punya apa Pak? Ya. Perempuan yang pakai anting, laki-laki sama pakai anting, karena itu memang anting itu miliknya perempuan, tak satu dengan wanita, laki-laki pakai anting. Ada pertanyaan sebelum itu? Jadi mana tidak memakainya itu ya masuk neraka, karena istimror ya, terus menerus mengerjakan barang haram itu memang balasannya adalah di neraka. Jadi biar kita tetap di surga, jangan memakai pakaian sutra untuk laki-laki. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.